para alimil ulama, para ustadz dan tuan guru yang kami muliakan, hadir tengah-tengah kita guru kami, ayah kami, sekaligus Badan Kenajiran Masjid Al-Malik. Mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur taat beliau, sakinahkan keluarga beliau. Yang kita semua hadir, Bapak Ibu yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, anak-anak remaja, kemudian adik-adik yang makan kue, enak lah kalian, aku nggak ada kueku. Duduk aku dari sini nggak datang, giliran naik duduk aku di sini, kue turun, berarti ada sesuatu ini. Sampai kemari, datang teh, aku nggak bisa minum teh. Aku bisanya minum kopi, biasanya gitu. Aku biasanya nggak ada maksud apa-apa, ini nggak ada maksud apa-apa. Cuma nggak ada maksud minta, nggak boleh minta, nggak boleh. Maksa-maksa pun nggak boleh ya Bu. Cuman ngasih tahu, mana tahu lupa. Aku nggak suka teh, cuman suka kopi. Nggak usah Pak Malik, nggak usah. Bang Munte nggak usah. Cek ini. Kok bisa agak kental dikit. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu Ibu dilakukan oleh 3 makhluk yang berbeda. Bu. Kalian kayak gitu kalau udah makan nggak ingat aku. Penuh-penuh muncung, tengok juga kemari. Tangan boleh ngambil kue, mulut ngunyah, mata kemari. Ini enggak, tangan kue makan, tengoknya punya orang ngambil. Ya kapan nengok aku? Bu. Nggak lama-lama nih, ini setengah 10. Kita pas-paskan aja jam ini kan. Pas-paskan jam 12 pulang. Tahan Ibu. Tahan. Aku mikirkan Ibu ini. Tahan. Ibu tahan. Aku yang nggak tahan. Siapa pula yang tahan 3 jam ya kan? Ngantuk laku. Kok ada kopi enak. Dah. Cecek. Udah enggak Pak. Cecek. Ustaz nggak ada maksud apa Ustaz. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah. Isra Mi'raj itu dilakukan oleh 3 makhluk yang berbeda. 3 makhluk yang berbeda, baik beda fisik, beda watak, bahkan beda proses penciptaannya. Makhluk yang pertama Allah berikan kepadanya akal, pun Allah berikan kepadanya nafsu. Lengkap, ada akal, ada nafsu. Siapa itu? Manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil dari kalimat bi'abdihi. Dalam kitab Semalam Bersama Jibril dijelaskan bahwa bi'abdihi itu memang tak ada orang lain selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, bahwa manusia ini lengkap Pak. Punya akal, punya nafsu. Kalau ada manusia pernah buat salah, wajar karena punya nafsu. Dan kita sesama manusia harus menimbang-nimbangnya. Maka Ramadan mau masuk, yang namanya manusia ini haruslah meminta maaf. Kenapa? Karena tadi punya nafsu. Setiap nafsu pasti punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali nabi-nabi Allah. Semua nabi Allah itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berjumlah 124.000 nabi dan Rasulullah yang diutus oleh Allah, semuanya maksum, tak pernah punya dosa. Selain nabi pernah buat salah. Begitupun setiap yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Bukan melewati batas,
Bahkan bukan yang bersalah karena dekat dengan orang pejabat tidak dihukum, yang membangkang dengan pejabat dihukum. Bukan seperti itu. Yang dimaksud bersalah ketika dia bersalah kecil masalahnya, minta maaf selesai, atau mungkin berurusan dengan yang namanya pemerintahan. Ketika dia berbuat salah, dia harus dihukum, dan hukumannya harus sesuai dengan kesalahannya. Tinggal tinjau undang-undangnya. Betul? Betul. Cuman hari ini banyak yang salah disalah-salahkan, Pak. Salahnya dikit penjaranya 30 tahun. Salahnya dikit cuman ngumpul-ngumpulkan massa, cuman melanggar protokol kesehatan, sidangnya baru selesai 2 hari yang lalu. Itu pun dibentak-bentak, dicaci-caci, dimaki-maki, sampai penjara seumur hidup. Ini orang zalim nih. Sampai didorong masuk ke pengadilan, sampai didorong dipaksa untuk masuk pengadilan, cuman masalah satu, melanggar protokol kesehatan. Ketika sudah ada kasus protokol kesehatan, ditambah kasus-kasus lainnya, sehingga banyak kasus yang ditimpakan kepadanya. Di satu sisi lain, ada seorang Cina 17 miliar dana COVID-19 dilarikan, sampai sekarang nggak ada masalah apa-apa. Ini menunjukkan orang yang menghukum orang yang salah tidak adil, tidak sesuai dengan aturan. Tapi kalau sesuai dengan aturan, oke. Begitupun kita, ketika kita buat salah, minta maaf. Ramadan udah dekat, Bu. Ramadan udah dekat, Bu. Ramadan udah dekat. Ramadan udah dekat. Minta maaf. Jangan sok, Allah apa yang minta maaf, dia yang salah, Ustaz. Sekarang kayak gitu, gengsi-gengsian. Aku kan kakaknya Ustaz, masa kakak datang ke rumah adik? Nggak mungkin lah. Yang satu bilang, aku kan kepling Ustaz, katanya pula. Nggak mungkin lah kepling mendatangi rumah warga Ustaz, datang minta maaf. Assalamualaikum Pak, aku minta maaf ya Pak, selama aku jadi kepling baru, kan aku baru jadi kepling, aku nggak bilang kepling sini ya Bang. Kan aku baru-baru jadi kepling Pak, mungkin ada salah-salah cakap, minta maaf aku ya Pak. Nggak mungkin lah Ustaz, aku kan kepling pemerintahan, mustahil, nggak masuk akal. Aku kan Ustaz, masa Ustaz mendatangi rumah warga, rumah masyarakat, rumah jamaah? Nggak dipandang dari situnya. Minta maaf tidak menurunkan harkat martabat, malah mulia di hadapan Allah. Itu kan pernah dulu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam Allah ciptakan. Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah musyawarah. Sudah tercipta Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ketika itu Allah mengatakan sama seluruh malaikat, Bu, pada saat terciptanya Nabi Adam, Allah perintahkan seluruh malaikat. Quran surah Al-Baqarah itu jelaskan. Apa Allah bilang? Seluruh malaikat-malaikat itu sujud. Allah cuma nyuruh sujud semua malaikat, termasuk iblis, karena iblis pada saat itu belum jadi iblis. Hebatnya, dahsyatnya iblis itu Pak, 700 tahun lamanya iblis menjadi imam para malaikat dalam surga menyembah Allah. Saking kan mulianya iblis, namanya bukan iblis, Azazil. Ada Israfil, ada Israel, ada Jibril, dan lain-lain malaikat, termasuk Azazil. Azza artinya tinggi, mulia, menjadi imam para malaikat. Ketika diciptakan Allah Nabi Adam, Allah perintahkan semua malaikat termasuk Azazil untuk sujud. Sujud di sini bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah hanya kepada Allah, selain kepada Allah musyrik. Semua malaikat fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu pembangkang. Dalam Quran surah Al-A'raf Allah menjelaskan dialog ini Pak. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Kenapa kau tak mau sujud sama Adam? Kenapa kau tak mau mengikuti cakapku, kata Allah. Iblis jawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ya Allah lebih baik daripada si Adam tuh. Aku kuciptakan dari api, sedangkan Adam kuciptakan dari tanah. Mustahil lah api nyembah tanah. Nih sombong. Kita kayak gitu ya Bu.
ketua wirid akbar. Mana kakak? Ke rumahnya minta maaf. Kakak lihat itu jangkau, aku nggak mau. Enggak lah kak, enggak. Kenapa? Dimalukan, aku nggak malu, kurasa kak. Malu cemana? Berkakak tahu pas penutupan wirid semalam nggak? Kenapa? Disitulah dibuka-bukakannya kak. Apa yang dibukakannya? Kau ini ada aja cakap kau baik. Dibukakannya kak. Ibu-ibu, kita kan penutupan wirid, yang banyak utang tolong bayar. Malu kali rasaku kak, malu kak. Di mana aku letak kepalaku nih kak? Ya di mana lagi? Di situ letaknya. Gak akan mau aku mau minta maaf kak. Gak akan aku maafkan itu kak. Putih mataku kak, putih matanya. Jumpa kami di pajak Simpang Limun, nggak tengok-tengokan kami. Ya cemana mau nengok matanya putih, yang nengok mata hitam. Hei, oh salah-salah. Keras sekali hati, nggak mau maafkan orang. Ini aku ada mau cerita sama ibu ini. Ini ibu-ibu ini lupa ya. Ibu-ibu ini kalau nggak aku cakapkan 5 menit tidur nanti ini. Bu, ada mau aku cakapkan sama ibu. Cuman ini rahasia. Iya. Ini rahasia. Bu, nggak usah bilang-bilang ya. Kita aja nih, ya bu. Rahasia ini. Dulu, Panjul. Bentarnya nih, slow aja diam. Bu. Dulu pas Nabi Muhammad mau naik anak tangga mimbar, macam anak tangga mimbar Masjid Al-Malik lah, 3 anak tangga mimbarnya. Ketika Nabi anak tangga pertama naik, Nabi bilang amin. Naik anak tangga kedua, amin. Naik anak tangga ketiga, amin. Sahabat nanya, ya Rasul, apa yang kau aminkan? Kami nggak dengar doa. Rupanya kata Nabi, aku mendengar malaikat Jibril doa, aku ngaminkan. Kalau Jibril yang doa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, makbul tidak? Kita aja ada garansi dikasih Allah pak, ada jaminan dikasih Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti kukabulkan. Kalimat pasti adalah janji. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguh Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Kita aja dikasih Allah garansi makbul, apalagi yang doa pada saat itu malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, komandannya para malaikat berdoa. Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi yang mengaminkan, pasti mustajab itu doa. Apa yang didoakan Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad naik anak tangga pertama, rupanya Jibril berdoa gini, Bu, kata Jibril gini sama Allah, ya Rob, celakalah, jangan pernah terima amal ibadahnya, jangan pernah terima puasa di siang harinya, jangan pernah terima tarawih malamnya, dan jangan lama-lama kau datang kopi, cepat dikit. Lama kali. Kasih waktu panjang umur ya, panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Jangan terima tarawihnya, jangan terima qiyamul lailnya, jangan terima puasa wajibnya. Kalau ada seorang istri belum minta maaf kepada suaminya ketika Ramadan itu masuk, amin kata Nabi. Nabi gampang aja buat tinggal ngamin, amin. Nih bayangkan, kadang kebiasaan tradisi kita maaf-maafan sama laki pas pulang sholat Id. Padahal nggak harus kayak gitu. Sebelum Ramadan masuk, istri wajib minta maaf sama suaminya. Ini yang punya suami, yang nggak punya laki pura-pura peka aja. Bu,
minta maaf sama bapak. Minta maafnya tulus, ikhlas dari hati. Kadang kan kebanyakan orang minta maaf sambil ketawa. Duduk lagi di sofa, datang dia bawa anduk kecil punya anaknya. Bang, aku mau minta maaf lah bang. Ya minta maaf lah, kau minta maaf lah. Cuman lah ya bang. Begini minta maaf oke bang ya. Minta maaf bang, abang kayak gitu kali. Abang kan punya salah sama aku pun punya salah. Udah mau kosong-kosong bang, kosong-kosong. Imam Syafi'i mengatakan syarat minta maaf pertama jabatkan tangannya, yang kedua ungkapkan kesalahan-kesalahan kita. Dan jangan banyak nangis ketimbang cakap. Ada gitu pak, dipegangnya anduk anaknya kan belum apa-apa nangis. Aku bayangkan apa puluh tahun udah puasa nih, ya Allah ya Rabbi. Kau napa deh, cakap lah kau cakap. Ngapain kau belum apa-apa dan nangis, malu sama anak-anak. Kau tengok anak mantu di muka tuh nangis. Kita kena ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Belum apa-apa dan nangis, kau banyakan nangis ketimbang cakap. Rupanya kejadian pak. Habis sholat id dari Masjid Al-Malik, masuk ke kamar, buka laci, rencana mau bagi-bagi THR sama ponak-ponakan datang. Begitu dibuka, duit tadi malam simpan 1 juta, tinggal gopek. Pertanyaannya, apakah ada hubungan gopek dengan yang nangis? Ada enggak? Kenyataan terjadi. Laki nanya, "Oh dek, apa bang? Masih nangis pak? Ada jumpa duit." Abang nuduh-nuduh aja, duit apa bang? Duit apa? Ucap jelaskan nama aku bang. Duit sial. Loh kok duit sial bang? Iyalah di mana aja kurondok kan dapat. Enggak sial. Ini gara-gara seorang suami yang dulu nyari istri yang pandai nyari duit pak. Di mana aja dirondokkan dapat aja. Dimasukkan di peci, selip-selip peci, dapat. Bongak pun tak bisa wak. Bang, kasihlah jajan anak-anak. Habis duitku, alah di lipatan ketiga. Dompet abang tuh kan ada gue tengok. Lipatan ketiga, ujung tahu dia. Nggak mungkin orang lain, kata lakinya. Ya siapa lagi bang? Abang suka kain nuduh. Berapa rupanya bang? Gopek. Yang duit abang 1 juta tadi malam. Iya. Tinggal gopek. Iya, berarti abang yang lupa. Lupa macam mana? Kan tadi sebelum ke masjid sholat id udah kukabarkan sama abang, ku kasih tahu. Kapan deh? Waktu aku salam-salam nangis-nangis. Rupanya diselipkannya di situ pak. Bang minta maaf aku bang, duit abang ku ambil di laci. Iya bang bilang, gimana coba? Makanya nanti pak, kalau nanti istri meminta maaf sama bapak, ketika nampak air matanya sudah berlinang, bilang sama dia, "Dek, tolong hapus air mata buayamu. Aku takut ada dusta di antara kita." Ya bu, minta maaf sama suami. Banyak salah kita sama suami. Jangan ibu tanya suami cemana, enggak nengok cemana suaminya. Tapi bagaimana itu agama mengatur kita seorang istri untuk tunduk patuh kepada suami. Apakah patuhnya mutlak? Tidak. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin di tengah-tengah kamu. Pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Dan ketika kepatuhan pada suami tidak mutlak seperti kita patuh kepada Allah dan Rasulnya, masih ada batasan kewajaran. Tidak mutlak. Bu, minta maaf sama laki. Bu, banyak kali kadang salah bini sama laki. Laki tidur, bini masuk kamar, dipalingkan, membalik belakang. Suami tak ridho, ibu dosa. Balik badan kan mau kita kayak gitu kan bu. Walaupun jijik anak muka laki nggak bisa gitu-gitu kali lah ya kan. Kadang kan kayak gitu ya, kadang jijik awalnya tiap hari dia jadi tengok. Cuman kadang istri-istri ini pak lebih ramah sama laki orang ketimbang lakinya. Lewat laki orang, singgah bang, singgah.
La ilaha illallah, lancipnya muncul. La ilaha. Kalau mau berhias silahkan berhias, tapi jangan lebih cantik di hadapan orang ketimbang di hadapan suami. Kebanyakan aku tengok, kebanyakan. Aku nggak bilang jamaah Al-Malik, enggak. Kebanyakan. Begitu mau undangan, mau arisan, penutupan pengajian, makeup luar biasa cantiknya. Merah. Bawah merah kuning. Bawah kuning hijau. Mirip kayak lampu lalu lintas. Pakai blush on, shadow. Hitam kebiru-biruan. Kayak baru siap terantuk. Ini. Kalau parfum segala macam parfum. Wajah cantik, parfumnya wangi, pakaiannya bagus. Ini mau keluar rumah. Kenapa? Biar pengen cantik ditengok orang. Jumpa sama laki sendiri di kamar pakai baju kaos kuyak pula itu. Jangan tanya kok masuk kamar mau tidur lah, jangan kan mau pakai parfum, paling barter Pak minyak balsem. Pak, masih ada anak kecil minyak telon dipakainya. Berharap pakai makeup, jangan harap. Bedak dingin. Laki di rumah bukan diopenkan, malah nonton Ikatan Cinta. La ilaha illallah. Laki pulang dari masjid, diservis makannya, disiapkan makannya, jangan bergegas dari tempat duduk sebelum laki bergegas dari tempat makan itu. Ini awak enggak bang, kalau mau makan ambil ya bang, ambil diri bang, air panas udah kucokkan, nasi udah kupanaskan, awak masih nonton. Ku menangis membayangkan. Lah suka kali bu nonton kayak gituan. Ngapain lah nonton film yang nggak berfaedah, kan filmnya gitu-gitu aja kan bu. Judulnya aja yang beda, kisahnya hampir sama. Awal mulanya laki-laki itu kan nggak punya apa-apa kan bu, nikah sama perempuan, anak direktur, jadi direktur, laki layaknya ninggal, jadi direktur, jadi kaya dia, pengusaha, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Tak berapa lama rupanya di kantor itu ada sekretaris pribadinya cantik pula, pacaran orang tuh pak, pacaran orang tuh. Bininya yang soleh tuh nunggu-nunggu di rumah. Begitu pulang bininya, pulang lakinya nengok bininya pun muak. Masuk ke kamar, bang mau makan. Udah nggak suka lagi sama bininya itu. Masuk kamar, tiba-tiba bininya bilang, bang besok pagi sarapan di rumah ya. Enggak, aku sarapan di kantor katanya. Curiga istrinya, kok tumben sarapan di kantor. Rupanya sarapan sama sekretaris pribadinya tadi pak. Curiga istrinya datang nengok-nengok sambil bawa rantang, rupanya betul suap-suapan lakinya sama sekretaris itu pak. Begitu ditengoknya ini bu, tutupnya balik pintu, terompaslah rantang, masuklah musik. Ku menangis membayangkan betapa sakitnya, la ilaha illallah. Dalam hati istrinya itu, biar ibu tahu ya bu, dalam asri istrinya itu, dalam hati itu bilang, apa salahnya aku bang, apakah aku kurang cantik ketimbang dia. Nangis, tapi dalam hati dia lagi berdoa, ya Allah bukakan pintu hidayah untuk suamiku, mungkin dia nggak sadar dan khilaf. Pergi istrinya ini ke rumah, disiapkannya makanan, disiapkannya tempat rumah segala macam cantik, ngambil perhatian suaminya, berharap suaminya itu bisa ngambil apanya. Begitu pulang malah datang surat cerai dari pengadilan, diceraikan istrinya bu, biar ibu tahu. Nikah dia sama sekretarisnya itu kan, begitu nikah dia sama sekretarisnya itu pak, 3 bulan nikah, rumah mampus bu, bangkrut, dia nggak jadi pengusaha lagi, mobil diambil, nggak sadar dia udah dipeloroti hartanya. Tak berapa lama kena usir, tengah jalan kena tabrak, masuk rumah sakit. Rumah sakitnya yang ada pohon ceri di depan itu bu, yang warna putih. Nah, masuk rumah sakit, rupanya kakinya udah patah kakinya satu pak, udah patah. Berapa lama pulanglah dari rumah sakit bukan? Pulang dari rumah sakit disorotlah dari bawah, dari kakinya yang patah itu disorot. Rupanya lakinya datang ke rumah istri pertamanya di taman sambil gendong-gendong anaknya bu. Datang apa? Minta maaf. Dia bilang, Juleha, aku mau minta maaf kemarin, aku sadar bahwa aku adalah laki-laki yang suka membuat orang yang begitu. Lengkap semua cakapannya. Apa kata Juleha? Abang minta maaf, aku maafkan. Aku orang yang memaafkan, tapi aku nggak sanggup untuk melupakan kejadian yang kau lakukan kepada aku. Ku menangis sembahyang.
Itulah yang kalian tonton. La ilaha illallah. Ngapain nonton film nggak berfaedah kayak gitu? Ah? Ya gimana mau dibuat, di rumahku itu juga ditengok. Ya aku tonton juga lah. Remote cuma satu. Mau nengok berita wak, corona terus. Nggak ada berita lain. Corona. Ada wak sakit gigi corona katanya. Apa hubungannya sakit gigi sama corona? Emang nggak ada otak orang itu. Sedikit corona, masuk berita, nggak jadi mudik, nggak dikasih mudik ini Pak, nggak dikasih mudik. Nggak dikasih mudik. Kau pikir peduli aku? Pulang aku mampus. Walau peduli aku nggak mudik, nggak pun taat sama pejabat, taat sama pemerintah. Kalau memang sesuai, kalau nggak sesuai ngapain taati? Cocok. Nggak berani orang ini. Dilarang orang tuh mudik karena ayah mak orang tuh dekat rumah orang tuh. Di sekitaran Jakarta rumah ayah maknya. Ya nggak boleh mudik lah, dia tinggal datang pergi ke sana aja naik mobil plat merahnya selesai. Awak harus naik bus, naik kereta api, naik kapal, naik ini. Inilah kurang ajar nonton. Nggak cocok, mati nggak mau pula itu. Iya. Jijik kan ya kadang-kadang. Nah. Belum lagi cerita tengah malam, naikkannya pula minyak, kan nggak ada otaknya. Udahlah corona, wah nggak punya duit, kerjaan entah cemana, ceramah banyak di cancel, tiba-tiba BBM naik, memang nggak mahal, 250 perak, satu orang, berapa liter satu orang, satu hari, 10 hari, sebulan. Oh rupanya Pak, rupanya mau ganti rugi Pertamina yang terbakar. La ilaha illallah. Lah, Bu, minta maaf sama laki ya, minta maaf sama laki, Bu, laki, ya. Udah belaki. Oh, belum. Itu doa malaikat Jibril pertama. Naik Nabi Muhammad di anak tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi. Udah ndut, la ilaha illallah. Kupikir cuman badan kau aja besar ndut. Suara kau pun besar juga. Naik Nabi di anak tangga kedua, Jibril berdoa lagi, ya Rob, celakalah, jangan pernah terima amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, sodakohnya, tolak. Kalau ada seorang anak ketika Ramadan masuk dia boleh minta maaf sama ayah maknya. Kata Nabi, amin. Aku yakin dan percaya kita semua adalah seorang anak lahir dari rahim mamanya. Ada yang lahir dari pokok pisang? Nggak ada kan? Berarti semua punya mama. Beda sama Nabi Isa. Nabi Isa itu salah satu mukjizat, punya mama nggak ada ayah. Ketika itu Jibril datang sama Siti Maryam, kata Jibril gini, Ti, Jibril manggil Siti Maryam, Ti, Siti Maryam disingkat aja di Siti. Apa Bril? Kalau dicari di kitab nggak ada nih Pak, nggak ada, cuman bahasa gua aja, bahasanya beda. Apa Bril? Aku disuruh Allah untuk ngasih pesan. Pesan apa? Kata Allah, kau akan melahirkan seorang anak, yang anak itu akan menjadi nabi. Serius lah kau? Ya, serius Bril, serius. Cemana ya kau Bril? Cemana? Mana mungkin Bril? Loh kok nggak mungkin? Ada orang tua baru ada anak, adanya anak kan ada orang tua. Cemana aku bisa punya anak, suamiku nggak ada, disentuh laki-laki pun nggak pernah. Rupanya Bu, kalau Allah mau yang tak mungkin jadi mungkin. Setiap yang tak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Bahkan Allah bisa memungkinkan hal yang tak mungkin. Ketika itu kata Jibril, udah nanti pergi ngungsi. Dikasihlah, lahir Nabi Isa. Ini mukjizat, punya mama tak ada ayah. Cuman ku tengok di Bajak 5 banyak ikut-ikut Nabi Isa. Ada juga nggak mau kalah Pak.
Nih, seorang anak tidak akan Allah terima amal ibadahnya kalau anak masih durhaka sama orang tua. Ibu benar katakan benar, salah katakan salah. Satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, betul. Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Apalagi anak zaman sekarang. Capek mamanya kerja, dinas, segala macam profesi. Minta pijitkan mamanya kaki. Oh, nak pijitkan kaki mama dulu. Dipijitkan tangan kiri, tangan kanan ngapain? Main handphone. Apalagi anak zaman sekarang kelewat luar biasa bebasnya. Handphone dimanfaatkan untuk joget-joget main TikTok. Ampun Bang Jago. La ilaha illallah. Minta ampun sama Allah, bukan sama Bang Jago. Bang Jago aja berdosa. Nih anak-anak cewek, hati-hati. TikTok tuh haram. Tengok di Play Store, tahu Play Store? Tengok di Play Store, aplikasi paling terbodoh di dunia. Yang keluar tuh TikTok. Selagi ada orang tua, tengok orang tua, datangi orang tua. Satu orang ayah sanggup merawat, sanggup berkorban mati-matian untuk 10 orang anaknya. Betul Pak? Tapi 10 orang anak ini belum tentu sanggup untuk berkorban kepada ayahnya. Sekarang anak-anak jangan tanya. Tamat kuliah jumpa sama laki-laki, cuman kau yang mengerti aku Bang. Nggak ada orang lain yang sebaik kau Bang. Kaulah yang perhatian sama aku. Setiap aku mau sholat kau ingatkan, ketika aku mau makan kau ingatkan, aku sakit kau belikan obat. Padahal jumpanya baru setahun Pak. Ayah mamanya mati-matian memperjuangkan hidup dia dari kecil sampai sekarang. Gak pernah terucap dari lisannya, hanya orang tuaku yang bisa berkorban untukku. Tak ada. Ini sebelum Ramadan ibu jangan nunggu lebaran. Jangan nunggu lebaran baru datangi orang tua. Kenapa sampai hari ini ada anak kita masih durhaka sama kita Pak? Mohon maaf. Masih ada anak yang jauh dari agama, masih ada anak yang gak mau sholat, masih ada anak yang durhaka sama ayah bundanya. Jawabannya, salah satu di antara jawabannya adalah mungkin kita pernah durhaka sama orang tua kita. Mungkin kita pernah durhaka sama orang tua kita, atau mungkin sampai hari ini kita masih durhaka sama orang tua kita. Hukum karma Ustadz? Enggak. Tidak ada dalam Islam hukum karma. Yang ada dalam Islam, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Kau buat kebaikan, ku ganti kebaikan kau di dunia, ku ganjar, ku kasih balasan di akhirat. Kau buat kejahatan, ku kasih kejahatan kau di dunia, ku ganjar pula di akhirat. Bu, di akhirat bukan cuma ada azab. Azab itu bukan cuma di akhirat. Di dunia pun ada azab. Apalagi di Indosiar. Banyak kali azab. Baru-baru ini kan kejadian azab seorang istri yang belanja online tanpa izin suaminya, jenazahnya dipaketkan JNE lah. Hati-hati. Apapun yang hari ini kita lakukan kepada orang tua kita, itu akan berlaku kembali kepada kita. Ibu dulu pernah diceritakan ada seorang anak yang sudah punya keluarga kecil, hidup di rumah yang sederhana, teman agak mewah. Sepasang suami istri ini punya anak kecil usia 3-4 tahun, belum masuk sekolah lah. Anak seusia ini biasanya kan banyak kali tanyanya, ada aja yang ditanyakannya. Bawel lah bilang, semuanya lah bilang. Satu pagi mereka mau makan. Begitu mau makan datang pembantu dari belakang menghidangkan segala makanan di meja hidangan. Dan piring-piring, gelas-gelas, alat-alat makannya serba kaca semua. Piring kaca, gelas kaca, tempat cuci tangan kaca, pakai tisu. Di waktu yang sama pembantu membentang tikar karpet di bawah dengan alat-alat makan yang tidak serba kaca tapi serba plastik. Piring plastik, cangkir plastik, tempat cuci tangan plastik, tak ada tisu, malah serbet. Anak yang polos ini bertanya sama mamanya, mak, ya, itu untuk siapa?
untuk nenek. Kok nggak di atas? Nenek rematiknya kuman. Kalau nanti duduk di atas kursi, nggak bisa lama-lama di kursi. Oh ya mak, ngangguk karena mengiyakan cakap mamanya. Terus piringnya kok beda mak, kita kaca nenek plastik. Iya, kalau kaca diangkat nenek nanti kan terempas. Kalau udah terempas kena kakinya berdarah. Masuk akal nggak bagi anak? Masuk akal. Mereka pun makan, nenek pun makan di bawah. Selesai mereka makan, pembantu dari belakang datang mau ngangkat semua yang di meja hidangan, dibersihin, dicuci di belakang. Dan di waktu yang sama si anak kecil ini ngambil kantong plastik, Bu. Ngambil kantong plastik bekas makan neneknya, dibungkusnya dalam kantong plastik. Mamanya nengok bertanya, loh nak kok dibungkus di kantong plastik, biar aja kasih bibi biar diantar ke belakang. Dengan polos si anak kecil menjawab, ibu kenapa aku bungkus di kantong plastik mak, ini kusiapkan kubungkus untuk mama kalau mama udah jadi tua. Jawaban yang simpel dari anak yang polos tanpa dosa, menunjukkan apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita, kelak anak cucu akan melakukan hal yang sama kepada kita. Pesanku malam ini ibu, selagi ada orang tua jangan pernah durhaka kepada mereka. Gak bisa menang sama orang tua cakap bang, gak bisa menang. Di luar boleh jadi komandan, di luar bisa menjadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, jadi polisi, tentara, jadi siapapun kita. Ketika sampai ke rumah orang tua, kita ini tak ada apa-apanya. Jangan banggakan jabatan ini sama mereka. Bu, gak bisa menang adik-adik, gak usah kalian lawan mama, gak usah lawan ayah. Gak bisa menang, kalah aja kita. Mama merepet mama nih, merepet sama awak nunduk. Apa kata mama? Gitulah kau, orang cakap nggak kau dengarkan. Kau tengok aku cakap, tengok mata kau itu, nah, serba salah. Nah, cuman belum pernah ku tengok di seluruh Sumatera Utara, tak pernah ku dengar bahwa ada mama mau merepet anaknya diawali dengan salam, ditutup dengan billahi taufik wal hidayah. Belum ada. Kalau ada malam nih di sini, kasih tahu sama aku siap jadi anak angkatnya. Ada anak disuruh kerjain tugas online. Kenapa tugas online? Karena corona. Mall buka. Bukit Lawang rame. Pemandian rame. Pajak rame. Sekolah. Mau dibodohkannya orang anak Indonesia nih. Begitu sekolah online dapat tugas. Kata gurunya harus selesai tugas besok, dikirim melalui online. Anaknya bilang sama mamanya, mak, aku mau ke rumah si Timah ya mak. Ngapain? Ngerjain tugas kelompok. Kami harus kerjain, besok pagi harus kami kumpul. Jam berapa kau pulang? Jam 10 malam mak. Ini jam 7 ini, jam 10 malam. Gak usah lama kau tunggu. Ya mak. Pergi lah anak tuh kerjain tugas kelompok. Begitu kerjain tugas, cakap-cakap, makan-makan, ngemil-ngemil juga, nonton-nonton juga, tugas kerjain juga. Ngantuk, ketiduran, tersentak jam 3 pagi. Terpikir dia nangis duluan, mau pulang takut, nggak pulang kena repet, gawat ini. Minta antarkanlah sama orang tua kawan, biar jangan kena repet. Pulanglah dia, diantarkan sampai depan rumah aja. Mamanya memang betul nggak tidur bu, betul-betul nggak tidur, tunggunya anaknya. Datanglah anaknya, assalamualaikum, salam, duduk anaknya pak. Pit, pemak, bangunkan ayah kau, bangun ayahnya. Ambilkan jilbab mama sekalian, jilbab mama. Ya mak, dan ambilkan jilbab, pakai jilbab belum mamanya. Pakai jilbab mama, namanya jilbab mau tidur. Jilbab mau tidur, namanya mau tidur, kan nggak mungkin pakai bentol lagi. Apa kata mamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mama hormati ayah kau nih.
Yang mama hormati mama sendiri. Dari mana kau? Kau bilang janji jam 10, sekarang jam 3 lewat. Memang gak ada lo tak kau. Gak kau pikirkan apa kata masyarakat. Merepet ini. Gak kau tengok-tengok apa kata masyarakat. Ayah kau ini sekarang orang terpandang. Udah jadi Kepling. Kau jadi Kepling. Jangan macam-macam kau udah jadi Kepling, jadi tokoh masyarakat. Apapun cakap-cakap orang, cakap panjang lebar cakapnya. Demikianlah repetan mama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mama-mama gitu merepet mak? Gak ada. Cuman aku salut mama-mama ini merepet sambil kerja bisa. Itulah hebat mama nih. Nyuci juga, muncul bercakap juga, jago nih. Nyuci, suruh kerja nggak mau, kalian kerja. Tak tolong menyucikan piring aja pun nggak bisa kalian. Ngapain kalian rame-rame di rumahku ini? Kalian makan cepat kali kau makan. Tangan nyuci, mulut merepet bisa. Tapi ingat satu hal, tidak ada seorang ibu pun yang menuntut segala-galanya kepada anak-anaknya. Ini perlu dipikirkan, adik-adik ingat. Orang tuamu tidak pernah minta bayaran. Tanya omak kau nih, pernah nggak ibu bilang sama anak, nak, dari kau kandung 9 bulan 10 hari, kulahirkan kau berlumuran darah, air mataku menetes, keringatku membasahi badan, nyawaku hampir hilang. Ketika kau kulahirkan, nak, udah besar kau, ku didik, ku sekolahkan, ku besarkan, ku kasih makan, ku kasih jajan, ku kasih pakaian baru, sampai kau umur sekarang, bayar semua 10 miliar. Ada mama gitu ngomong. Tapi kalau anak, oh nak minjam duit kau dulu 20, untuk apa mak? Beli gas, habis gas, besok pulang ayah kau minta. Begitu pagi, mak duitku tadi malam mana? Betul tidak? Mama gak pernah berhitung sama anak-anaknya. Jangan pernah kau durhakai orang tuamu. Adik-adik Ustaz, mulai sekarang kau niatkan dalam hati, ya Allah, bilang sama Allah, aku mau membahagiakan mama aku ya Allah. Nih ada lomba hafal Quran, hafal ayat surah-surah pendek. Kita berharap di kampung kita ini hadir hafiz Quran. Ketika anak-anak ini penghafal Al-Quran, ibu, yakinlah 70 tiket surga gratis dipegang orang nih. Terserah dia mau ngasih siapa, tak mungkin orang tuanya tak dikasihnya. Sebejat-bejatnya orang tua, sezolim-zolimnya orang tua, anak kelak akan mengantarkan tiket surga untuk orang tuanya yang awalnya dalam neraka. Karena adilnya Allah, sayangnya Allah pada anak-anak penghafal Quran, maka orang tuanya dalam neraka bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nih salah satu wasilah, salah satu syafaat dari anak-anak yang soleh. Dalam hadis kursi dijelaskan, ketika ada anak-anak di depan pintu surga tak mau masuk surga. Anak-anak mau masuk surga tapi nggak mau, udah depan pintu bu. Allah bilang, Jibril, coba kau cek anak-anak tuh, kenapa orang tuh nggak mau masuk? Kata Jibril sama anak-anak, nak, kata Allah, masuk ke dalam surga. Ini surga mau berangkat, masuk dulu, masuk. Enggak. Datang lagi Jibril sama Allah, ya Rob, orang tuh bilang enggak. Kau tanya kenapa enggak pula. Datang lagi Jibril, nak, Allah nyuruh kalian masuk dalam surga. Fasilitas surga udah bagus, fasilitas surga udah lengkap, semuanya ada. Apa yang kau mau ada, wifi aktif. Mau main game apapun kau terserah. Apa kata anak-anak? Enggak. Kenapa kau enggak mau? Apa jawab anak-anak di pintu surga yang tak jadi masuk surga? Kami mau masuk surga Jibril, tapi kalau orang tua kami masuk surga. Tengok nih. Syafaat dari anak, wasilah dari anak. Kata Jibril sama Allah, ya Rob, orang tua katanya mau masuk surga, kalau ayah emaknya masuk surga. Ayah emaknya mana rupanya? Neraka. Udahlah, ambil orang tuanya itu bawa ke surga. Nih, asbab anak yang soleh, ayah emaknya selamat. Awak minta anak soleh, yang datang anak salah ya bu. Bukan anaknya yang salah. Mungkin kadang pendidikan orang tua yang tidak menerapkan untuk agama. Lebih peduli dengan umum, agama ditinggalkan.
Kalau di rumah sudah ada basic agama, sekolah ke London pun nggak ada masalah. Tahu London? Petumbak ke kiri. Kalau udah ada basic agama, ini tidak yang kita khawatirkan. Di rumah tangga agama tak dikenal, di kampung narkoba banyak, sekolah-sekolah umum, apalagi pemerintah sekarang katanya mau dicabut pelajaran agama ya Pak. Mau dicabut pelajaran agama. Di mana lagi kita mengenal agama sama anak-anak? Kalau udah agama pun dicabut, pelajaran agama dicabut dari sekolah, Bu. Pelajaran agama udah nggak ada lagi di sekolah. Pelajaran agama udah nggak ada lagi di sekolah, Bu. Bu, pelajaran agama nggak ada di sekolah lagi. Apa nggak? Cemana lagi gini Pak? Agama udah nggak belajar di sekolah, pakai jilbab lagi nggak boleh di sekolah, bebas mau pakai jilbab enggak nih. Yang pakai celana cingkrang, baju jubah, pakai jenggotan dibilang teroris, nih kan? Bahaya ya, gara-gara teror yang ada terjadi di gereja Katedral Makassar. Sampai Islam dibilang teroris. Ingat Bu, Pak, bulan Januari sampai bulan Mei 2018 lebih 30 ustadz, kiai, ulama ditusuk oleh orang yang tidak dikenal di Indonesia, bukan jauh-jauh. Bahkan tak berapa lama, beberapa bulan yang lalu sebelum almarhum Syekh Ali Jaber meninggal, lengannya ditusuk. Ini viral beritanya, ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Ketika ditangkap oleh polisi, polisi bilang yang nusuk orang gila. Begitupun di Jawa, ketika ditusuk ada yang meninggal, ada yang sekarat. Ketika ditangkap yang nusuk dibilang orang gila. Di Aceh Tenggara, Kota Cane, acara maulid semalam, ada ustadz belum lagi turun dari pentas, dibacok dadanya. Ditangkap dibilang orang gila. Ketika bom katedral gereja di Makassar pakai pakaian Islam, dibilang Islam radikal. Kenapa nggak bilang gila? Kan bisa saja itu gila Pak, bahkan lebih gila daripada gila. Kok orang gila ketawa? Musola dicoret-coret Sulawesi Selatan, di Kalimantan dihancurkan masjid. Kenapa yang menghancurkan dan mencoret-coret masjid musola nggak dibilang teroris? Nggak ada. Tapi ketika pakaian Islam yang berbuat salah dianggap Islam radikal. Menusuk ulama dibilang gila, menusuk Wiranto nggak dibilang gila, dibilang teroris. Sampai-sampai ada nih Ustaz yang mencemarkan nama baik Marga Tanjung. Si Dewi Tanjung kurang ajar perempuan itu. Sampai dia yang bilang, saya jijik nengok orang pakai pakaian cadar, jijik pakai celana cingkrang, jenggotan. Dia nggak tahu, aku lebih jijik nengok dia. Pikirnya suka kali aku nengok mukanya itu, bukan cantik. Jijik aku nengok, kok jumpa aku muntah aku nengoknya itu. Hati-hati. Sekarang Islam udah dari segala sisi Islam dihancurkan. Bahkan yang membom itu adalah paham Islam yang takfiri, yang suka mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain, aliran Wahabi. Tak mau dikasih tahu mereka Wahabi, mereka bilang Salafi, yang mengkafirkan bid'ah, sesat segala macam, wirid bid'ah, tahlil bid'ah, kenduri bid'ah, yasinan bid'ah, mi'raj maulid bid'ah, semua bid'ah. Aku pernah jumpa sama orang kayak gitu Pak, sedikit bid'ah. Aku bilang muka kau itu bid'ah, aku bilang Pak. Kenapa? Muka kau itu mana ada zaman Nabi kayak gitu? Ya lain lah, usah ya lain lah, suka-suka aku lah, aku bilang. Nggak suruh kau main, aku bilang aja. Ya harus kayak gitu. Imbang-imbang orang tuh kayak gitu. Kalau nggak cocok pakai dalil, nah pakai ini. Main, kalah menang urusan belakang. Ibu, saya lagi ada orang tua datangi. Jauh, telepon. Dekat, kunjungi. Jangan pernah siksa orang tua kita karena menahankan rindu kepada anak-anaknya. Datangi mereka. Makanya tradisi di Indonesia ziarah itu sebelum Ramadan Pak. Kenapa? Harus minta maaf dulu sama orang-orang termasuk yang dikubur. Datang ke kuburan rame-rame, walaupun kuburan itu ramenya pas mau puasa aja Pak. Habis itu udah sunyi lah, wanginya kuburan pas mau puasa aja. Habis itu sampai tahun depan puasa lagi barulah wangi lagi tuh. Padahal nggak harus kayak gitu. Kapanpun ziarah boleh silakan. Yang paling bagus setiap hari, tiap Jumat. Kenapa? Semakin sering kita ziarah, semakin ingat kita mati.
Ini enggak ziarah selfie. Pakaian dipakai macam mau undangan. Datang bini sama laki di Batu Nisan. Buat status Facebook. 3 tahun sudah berlalu ibu. Susah sedih kau merawat kami ibu. Perjuanganmu tak pernah bisa terbalaskan. Tapi doa tidak. Cuma di status. Lakinya datang cabut-cabut rumput. Cabut rumput. Itu mama yang di dalam tuh bu. Dalam kubur tuh. Bercakap sama kawan-kawannya di bawah itu. Siapa itu kak? Kata tetangga sebelah blok M. Siapa itu kak datang? Anak. Yang laki. Yang cewek. Yang laki. Mantu. Ngapain tuh kak datang kemari? Itulah pauknya tuh nggak ada otaknya. Kenapa kak datang cuman selfie nyapu rumput, ngapain datang kemari kayak gitu katanya. Itulah kita kebiasaannya. Nggak selamanya semua itu diposting di status Facebook. Ada yang perlu, ada yang nggak usah batu nisan pun diposting juga. Kalau mau posting batu nisan, pergi tempat pembuatan batu nisan, post foto, tiap hari posting. Besok kan awaknya masuk batu nisan. Kau ketawa ngejek. Orang udah siap kok belum, berarti ngejek. Datang. Disunahkan mengucap salam ya bu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jawabnya Ustaz, jawab. Tapi nggak usah ibu harapkan dengar atau enggak. Nggak usah diharapkan. Kenapa kau? Ya nggak usah diharapkan mendengar jawaban orang yang di kuburan. Kenapa harus ucap salam? Karena orangnya ada di dalam. Makanya ucapannya assalamualaikum. Kalau nggak ada assalamualaihim. Assalamualaikum, mak bilang. Yang paling enaknya sebutkan nama ayah atau mama. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum mak. Pahala salam itu mutlak tok sama orang tua kita. Kalau kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur, pahala salam itu kalau bernilai pahala dibagi-bagi rata sama penghuni kubur. Sebutkan nama ayah. Jawabnya kan Ustaz, dijawab, tapi nggak usah lah berharap didengar. Kok dengar kan kita yang ngawal. Assalamualaikum, salam katanya. Udah lamanya nggak datang, sombong kali kau ketengok. Yang bawa tasbih putus, bawa yasin koyak, semua hancur. Nah, datangi bu, yang meninggal orang tuanya datangi, yang jauh telepon, yang dekat kunjungi. Dan sakit kita minta sama Allah, orang tua kita Allah sehatkan. Yang kemudian yang ketiga, bahwa ketika Nabi Muhammad naik anak tangga ketiga, Jibril berdoa, ya Rob, jangan pernah terima amal ibadahnya. Kalau dia Ramadan mau masuk, dia belum minta maaf dengan sesama masyarakat, sesama manusia, sesama tetangga, sesama keluarga. Amin kata Nabi. Perbaiki itu semua ibu, sebelum menuju Ramadan tidak ada lagi dosa di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Makhluk yang kedua dikasih Allah akal tapi tak dikasih nafsu. Itulah malaikat. Malaikat itu la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah ingkar dengan Allah, selalu tunduk patuh sama Allah. Ada malaikat yang ruku sampai kiamat. Ada malaikat yang sujud sampai kiamat. Ada yang duduk antara dua sujud sampai kiamat. Bahkan ada yang berdiri sampai kiamat nunggu perintah selanjutnya. Jibril siap 86. Jibril berangkat. Ya, Jibril patuh, malaikat-malaikat patuh sama Allah, nggak pernah ingkar. Kenapa? Tak punya nafsu. Kenapa kita ingkar? Karena kita punya nafsu. Ada manusia yang mengutamakan akalnya ketimbang nafsunya, dia lebih mulia ketimbang malaikat. Tapi kalau sebaliknya, lebih memuliakan nafsu ketimbang akal, mengutamakan nafsu ketimbang akal, maka dia lebih hina ketimbang binatang. Nih Jibril sama Mikail berangkat OTW sama Rasulullah berangkat Isra Mi'raj. Naik apa? Grab. Grabnya dari surga pak, nama Grabnya Buruk. Kan Grab itu kendaraan. Berangkat. Kemana? Ke Amplas. Itu makhluk yang kedua. Yang sangat luar biasanya, tak pernah ingkar sama Allah, selalu nunggu perintah Allah, apapun itu tak pernah tak diselesaikan. Ini malaikat. Ada yang malaikat sujud nggak bangkit-bangkit, beda sama kita ya pak. Begitu sujud langsung bangkit. Tinggal sholat
sujud Allah, 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 Allah. Contohnya kalau sholat zuhur hari Minggu, undangan 4 titik, jangan tanya sholatnya. Allah, 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 Allah Akbar. Rakaat pertama enak, rakaat kedua Allah Akbar. Di mana lah duluan aku datang ya? Allahu Akbar. Ntar kalau sampai nanti terakhir aku ke amplas kan gak enak juga, udah tinggal kerak-keraknya lah, mana ada dagingnya lagi. Dan Allahnya beda, nggak mungkin lah aku makan telur aja. Allahu Akbar. Gua makan telur nggak mungkin lah, aku kan ngasih amplop cepet, masa cepet telur, nggak mungkin lah. Allahu Akbar. Nah, terganggu semua sholat tuh. Hati-hati loh. Makanya Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu anhu mengatakan banyak orang yang melaksanakan sholat tapi sedikit yang mendirikan sholat, Pak. Orang yang melaksanakan sholat cuman menjadikan sholat sebatas kewajiban. Sedangkan yang mendirikan sholat, kata Sayyidina Umar, bukan cuman sebatas kewajiban, malah sebagai kebutuhan. Kalau nggak sholat nggak enak rasanya, kalau nggak dapat waktu nggak enak rasanya. Karena ada gitu Bu, satu sholat tinggal, kayak ada yang tinggal, kayak ada yang kurang. Apa hal yang belum ngapain, makan udah apa udah semua. Allahu Akbar, belum sholat asar aku rupanya. Ini udah sholat lega deh. Gini kalau kita sholatnya suka-suka aja. Tengoklah terawih. Terawih kan entah cuma semana sholat Pak. Sini terawih Pak Munti berapa rakaat? 11. Memang dari dulu 11. Kencang imam itu. Tahun semalam imam yang kencang. Imamnya kencang nggak? Sedang. Sedang pun imam mama ini tetap nengok jadwal di dinding ibu. Nengok malam ini siapa? Oh Ustadz Bukhari, enggak lah, nggak usah lah sholat sini aku. Kenapa Bu? Lama kali, lama. Kenapa rupanya gak lama-lama? Cucianku banyak. Sholatlah aku ke Masjid Al-Hikmah. Sana cepat-cepat imamnya cepat. Kejadian Bu, rupanya karena sering dengar kelamaan kali, lama kali. Jumpa rupanya ke Masjid Al-Hikmah lagi tegak. Kenapa? Lama kali imam sholat di situ. Rupanya sampai ke Masjid Al-Hikmah, tengok di tirai. Oh enggak, kenapa? Ustadz semalam itu juga enggak ada yang pula. Kan enggak harus tiap malam Ustadz di sini. Macam jadwalku di tahun ini insyaallah ada 2 kali sini. Enggak tiap malam, cukup 2 kali. Tempat lain 2 kali, tempat 2 kali gitu. Kejadian Bu, kalau di sini sedang-sedang aja alhamdulillah. Enak awak sholat, apalagi 11 rakaat. Di kampung kami 20 rakaat. Imamnya cepat. Ampun awak nahankannya. Ampun. Baca Fatihah aja 1 napas Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum takasur atatul maqabir kala subhat alamuna summa kala subhat alamuna kala la ta'lamuna imal yakin la tarawna al-jahim summa la tarawna hayna lakin summa la saluna yawmaidin na'im summa la Allahu Akbar. Bacaan rukuk subhanarabbil azim enggak habis tuh Bu. Sub. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu cuman Rabb. Allahu Akbar sub. Allahu Akbar Rabb. Allahu Akbar sub. Allahu Akbar Rabb. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar sub. Allahu hamidah Rabb. Allahu Akbar sub. Allahu Akbar Rabb. Allahu Akbar sub. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang Bilal macam baru bangun tidur. Subhanallahil ma'budil udah badang. Datang jamaah pasukan-pasukan Kepling, jawab salawat suka-suka aja. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana wa amalale. Entah apa ini bilang Allah. Bagus-bagus Pak jawab salawat. Paling tidak dengan ucapan sallu alaih. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kan enak. Kejadian Bu, 7 hari tarawih. 7 hari udah tarawih itu datanglah Kak Piah sama Kak Siti. Rumah BKM
Datang, waktu baru pulang dari apa pulang, baru siap terawih lah, tunggunya BKM masuk rumah. Oh, ya. Ayo kak, ayo kak, ayo. Kemana? Ayolah, tapi kakak yang ngomong, aku nggak bisa ngomong kak. Itu kau ngomong, maksudku nggak bisa cakap begitu kak. Kakak lah ya kak. Apa rupanya? Bilanglah kak, minta gantilah imamnya kak. Gak usah itu juga imamnya, peninggal aku kak. Pikir orang tuh bu datang rumah BKM, Assalamualaikum, salam. BKM lagi makan, namanya siap terawih. Makan kolak, makan risol, itu ada ya. Cuman bolu, apem, nah, cuman itu aja ya. Syukurlah sini nggak ada. Waalaikumsalam kata waktu. Oh teh, buatkan minum orang tuh teh. Ini buatlah, datang minum. Ntar ya Pak, apa cerita? Begini ya Pak Ustad. Mana bu? Oh udah minum dulu, minum lah ibu itu dulu. Bismillah. Apa cerita bu? Begini ya Ustaz, 7 hari itu udah terawih Ustaz, betul. 7 kali kita udah Ramadan, betul. Tengok imam kita tuh agak lain Ustaz. Kenapa bu? Udah 7 tulangku patah udah Ustaz. Kenapa kayak gitu? Aku enggak bapak Ustaz, kan beda Ustaz, kami enggak sanggup lagi Ustaz. Biar Ustaz tahu, dipraktekkan wawatu lah langsung. Biar Ustaz tahu Ustaz, begitu cepatnya din Allah kemana nggak patah Ustaz, begitu naik rakaat kedua Allah berat. Malam pertama habis encok, malam kedua encok lagi, malam ketiga encok, 7 malam 7 tulang udah patah Ustaz. Jadi cemana ibu, maksud ibu cemana? Ya maksud minta tolong ganti lah Ustaz, ganti apa imamnya Ustaz. Ya udahlah nanti subuh ku musyawarahkan sama masyarakat dan jamaah, insya Allah kita selesaikan. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Iya, pulanglah ibu ini tadi KPA Mekah City. Apa kata KPA Mekah City tengah jalan? Kita tengok ya besok imam kita udah ganti. Cepat kau datang Ti, cepat. Kita tengok siapa ustadznya. Rupanya dipanggil lah Kori. Tadi Korinya siapa? Ustaz. Dipanggil lah Kori. Tahu lah Kori baca Quran. 5 ayat yang dibaca mungkin setengah jam baru siap. Rupanya Kori itu nggak paham pula bu, dibawanya pula langgam Korinya pas sholat tarawih 23 rakaat. Datanglah kak itu pas habis buka puasa, datanglah kakak atau mendatangi rumah KPA. Datang rumah KPA. Oh teh, ayolah teh. Mana kak, cepatlah teh, ayo teh, cepat. Udah imam baru kita teh, imam baru. Berangkat orang tuh kan kebanyakan gitu bu, belum mau masuk tarawih. Pakainya sarung mukenanya, tapi ini songkokannya ada gitu. Itu datang orang tuh bulanya kan, dibuka tirai, betul ke, ke bola hati, betul te, kenapa kak? Korinya itu yang semalam membaca Isra Mi'raj semalam, jadi imam katanya. Enggak, itu yang semalam tuh Kak Yuni katanya bola. Oh berarti bukan yang itulah, tempat lain. Oh iya. Ini Kori kan, Kori enak nih suaranya, betul. Dia nggak tahu Kori bacanya kayak gitu. Masuklah imam, sob lurus dan rapatkan, narik napasnya 2 kilometer bu. (23 rakaat loh. Waktu masih banyak gaya lagi. Allahu Akbar. Kak Siti dalam hatinya udah membatin bu. Gak enak perasaanku katanya. Masuk di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Datang KPA tadi guit-guit. Maksud hatinya, kau dengar imam kau itu gitu. Guit-guit. BKM pas tengah-tengah imam lain bu perasaannya. Dibilangnya
Bukan kayak gini maksudku, bukan kayak gini. Yang enak anak-anak remaja disandalkannya ke tiang-tiang. Nah, lantak kau lawak. Jam berapa menjadi? Mau jam 1, jam 1, jam 2, jam 2. Oh, kejadian bu, KPA sama Kak Siti tadi udah lain. Dah, begitu rokaat kedua orang tuh duduk, nggak bangkit lagi. Bangkit Kak, bangkit. Malas aku terawih kan. Ada yang satu awal bangkit kan biasanya orang normal kalau sholat bangkitnya gini bu. Allahu Akbar. Karena waktu tadi agak encol kan agak mereng. Allahu Akbar. Mereng. Kejadian pas kayak gitu lamanya gawat dah bangkit waktu dah. Allah. Kawan Kak Siti tahu ini bakalan lama Fatihah siap ini bakalan lama nih tunggunya amin baru dia bangkit. Amin. Nah, udah alhamdulillah Allahu Akbar. Makin takabbalallahu minkum. Jam 3:15. Jam 3 bu bangkitlah Kak Siti tadi. Kau pulang teh kata KPA. Aku nunggu sahur sekalian aja lah Kak, tanggung katanya pula. Tanggung. Kakak pulang dulu ya, iya Kak, hati-hati. Keluar dari masjid mati pula lah lampu. Meraba-raba nyari selop, mana lah selopku tadi. Dapat selop 5 langkah jatuh waktu tersungkur. Karena selopnya dua-duanya kanan. Rumahnya nggak jauh-jauh, dekatnya rumahnya masih di gang rukun nih juga rumahnya. Jumpa tiang listrik berhenti, jumpa warung orang duduk, tengok belakang masjid, oh udah jauh, tengok rumah, oh makin jauh katanya pula. Sampai ke rumah cucu dan goreng telur untuk sahur. Karena capek waktu apalagi belum makan, ya kan habis tarawih biasa nenek itu makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cucunya matiin gas. Aku dengar suara ini. Kayak ada suara. Bukankah ustadz-ustadz bilang bahwa di bulan Ramadan setan udah dibelenggu? Terus itu suara apa? Assalamualaikum. Diberanikan diri dibuka pintu. Wah, terkejut. Karena kebetulan nenek itu di bawah lampu karena tambah wajahnya pucat tak makan putih. Bersyukur si anak cucu, ya Rob, 70 tahun umur nenekku ya Allah. Lebih 60 kali dia udah tarawih. Udah 60 kali lebih dia ikut Ramadan. Tapi seumur umur aku hidup sama dia nggak pernah aku tengok nenekku pulang tengah hampat ya Allah. Mungkinkah malam ini yang namanya Lailatul Qadar? Mungkin habis tarawih nenekku etikaf. Habis etikaf nenekku mungkin sholat sunat lainnya, sholat istigharah, sholat taubat, sholat hajat. Belum habis ini cucu bercakap, nenek itu bilang pao. Nggak ada lah otak kau cakap begitu. Kenapa nek? Bukan masalah sholat banyak, bukan aku ini banyak sholat. Itu di masjid tuh biar kau tahu aja. Baru siap. Emang nggak ada lah pikiran orang tuh buat kayak gitu. Ku sumpah kan nggak mau aku lagi sholat ke Masjid Al-Malik tuh. Nggak mau lagi waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah tugas oleh pengurus BKM mencari imam tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara sedang-sedang saja. Mau kencang besoknya pelan nggak apa-apa. Fatihah 3 napas 4 napas nggak ada masalah, bahkan diputus-putus nggak ada masalah. Cuman kadang mama merepet di belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diputus-putusnya pula lagi Fatihah tuh. Nggak macam Ustadz semalam. Semalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semalam kan enak cepat siapnya, jam 8:30 lewat udah siap. Ini jam berapa lagi siap ini? Allahu Akbar. Lembut kali Allahu Akbar kau katanya mau bulan belakang. Dia jadi imam awak pula yang komplain di belakang. Gak usah gitu ya bu, baik-baiklah sholat tuh ya bu ya. Ya bu, aku yakin Masjid Al-Malik tarawihnya pasti rame lah. Yakin aku itu. Malam pertama sampai 10. 11 sampai 20 udah mulai susut.
21 sampai habis, jangan tanya. Berkeliaran anak-anak tanya BKM. Mama kau mana? Mama di rumah pak. Ngapain? Buat kue. Ini segala macam kue. Dekat-dekat puasa kan, dekat-dekat raya banyak kue dibuat. Kue bangkit, telentang, telungkup, kombang loyang, terkuncup, terkancip, semua dibuat. Ayahku ikut sama mamaku. Kadang kita pun nggak sadar diuntung pak sebagai suami. Ninggalkan terawih cuma nolong istri membangkit-bangkit kue bangkit. Pas lagi mau nyicip, mak cicip dulu, mana tahu asin kurang asin. Yang dikasih bukan yang bagus, yang kosong-kosong. Udah ini aja jangan yang itu bang, yang ini ya. Yang hancur-hancurnya bang makan. Yang nggak pas capnya, nggak pas cap-capnya nggak dimakan. Yang bagus masuk toples untuk raya. Buat siapa? Tamu. Lebih muliakan tamu ketimbang laki, bini durhaka. Hati-hati bu. Jangan gara-gara buat kue tarawih diabaikan. Ya bu, ya bu, ya bu. Terakhir bahwa di perjalanan Isra Mi'raj itu ada dikasih Allah nafsu, tapi tidak dikasih akal. Itulah binatang. Menunjukkan kepada kita jangan sempat jadi binatang ketika kita lebih mengutamakan nafsu ketimbang akal. Kalau bisa lebih utamakan akal ketimbang nafsu, biar lebih mulia ketimbang malaikat. Namun perjalanan Isra Mi'raj tidak bisa diukur dengan akal. Akal manusia terlalu sempit dan terlalu kecil untuk memasukkan peristiwa yang maha besar ketika Isra Mi'raj terlaksana. Tidak ada yang bisa memasukkan ke akal. Begitupun Rasul ketika pulang dari Sidratil Muntaha dapat perintah sholat sampai ke tanah Mekah, semua masyarakat kampung dikumpulkan oleh Abu Jahal. Woi orang kampung kumpul semua. Nih Muhammad katanya dia pergi ke langit jumpa sama Tuhannya membawa oleh-oleh perintah katanya. Ini mustahil. Kalau nggak percaya coba ya Muhammad angkat kaki kanan kau, angkat kaki kiri kau. Jatuh Rasulullah. Kau tengok orang kampung, sejengkal pun Muhammad tidak bisa terbang dari bumi, mana mungkin dia bisa terbang sampai ke langit, kata orang tuh. Kenapa? Nggak masuk akal. Ini Isra Mi'raj ibu tidak diperintahkan kita untuk mengakal logikakan, hanya iman yang bisa meyakininya. Cuman hari ini menurut ilmu sains dan ilmu teknologi, semua kerancuan dan keraguan sudah terjawab lambat laun. Kita dulu pak, kita paham nenek kakek buyut kita kalau ke Makkah 3 bulan pergi 3 bulan pulang, ya kan, naik kapal 3 bulan pergi 3 bulan pulang. Orang tuh pulang awak udah lupa. Sekarang nggak perlu naik kapal 12 jam Kuala Namu Arab Saudi sampai, udah terjawab. Atau gini, dari Medan ke Jakarta berapa jam Mbak Munteh? 2 jam. Aku berangkat dari Medan Bu. Aku berangkat pakai bajuku ini. Berangkat dari Kuala Namu 2 jam ke Jakarta. Dalam kantong bajuku ngikut semut. Semut masuk dalam kantong. Aku nggak tahu. Kau tahu aku? Ya nggak mungkin ku usir kan? Nggak usah ikut, nggak usah kan, nggak mungkin itu. Berangkat ke Jakarta. Rupanya rencana di Jakarta mau ngisi acara. Sampai di Jakarta 2 jam. Acara nggak jadi karena Jakarta tetap PSBB. Pulang lagi ke Medan. Berarti jaraknya udah berapa jam? 4 jam. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Sampai di Johor, bajuku ku ganti. Semut dalam kantong, keluar. Jumpa sama semut dalam lemari. Ditanya, Mun. Apa bang? Dari mana Mun? Jakarta. Jakarta mana? Ya ibu kota lah bang yang mau dipindahkan orang tuh. Kapan kau pergi? Tadi bang habis zuhur. Loh sekarang jam 4 kau udah nyampe ke rumah lagi. Iya bang. Ntar kau mimpi nggak? Kau mimpi. Serius bang, pergi aku tadi bang. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal bagi semut bang. Karena menurut ilmu kesemutan. Iya pak. Kereak juga kok ya. Iya kan Bu, menurut ilmu kesemutan tidak mungkin dan tak masuk di akal semut
ada semut yang kecil, makhluk binatang yang kecil, jalannya pelan, perlahan, melaksanakan perjalanan Medan Jakarta, Jakarta Medan, jarak tempuh yang begitu jauh, waktunya cuma 4 jam. Tidak masuk akal bagi semut. Tapi ternyata pergi enggak? Pergi. Kenapa bisa? Karena semut bukan berjalan, tapi diperjalankan. Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik langit pertama, dari Mekah ke Palestina 500 km jaraknya, dari Palestina naik ke langit pertama 500 tahun perjalanan, naik langit kedua 500 tahun perjalanan, sampai langit ketujuh 500 tahun perjalanan, dikali 7 tingkat langit 3500 tahun perjalanan, singgah ke surga, nengok keadaan neraka, singgah ke mustawa Rafrafil Akhdar, berlabuh di Sidratil Muntaha. Bahkan bukan sampai situ aja, ketika Rasul belum sampai Sidratil Muntaha, dibawa Jibril Nabi Muhammad jalan-jalan nengok keadaan. Bahkan Allah menjelaskan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekeliling perjalanan Muhammad untuk kami tunjukkan keberkahan dan kebesaran kami, kata Allah. Begitu banyak penglihatan-penglihatan dikasih Allah. Satu di antaranya, Nabi Muhammad menengok ada seorang laki-laki yang bercocok tanam. Ketika dia bercocok tanam langsung tumbuh. Begitu tumbuh pula 100 ranting, 100 akar, 100 ranting. Dalam 100 ranting tumbuh 100 buah. 100 buah tumbuh 100 warna. 100 warna tumbuh 100 daun. 100 daun tumbuh 100 wangian. 100 wangian tumbuh 100 bunga. Segala macam banyak. Ketika itu Nabi bertanya sama Jibril, Jibril, what happened to now? Ini bahasa Jawa, bahasa Jawa. Ada apa Jibril? Apa gerangan terjadi? Kenapa ini? Coba jelaskan. Kata Jibril, ya Muhammad, ini adalah contoh tamsilan umatmu yang ada di bajak 5. Kata Jibril, kenapa kayak gini kejadiannya? Itu pemuda umpama masyarakat, umpama manusia, umpama hamba Allah yang ketika dia bersedekah, berinfak, berzakat, memberikan kepada orang lain, maka umpama begitulah pahalanya, tak habis-habisnya, berakar, sehingga Allah menjaminkan kebahagiaan untuknya di akhirat. Ini luar biasa. Begitu perjalanan jauh ibu, pulang lagi Nabi dengan jalan dan melewati jalan yang sama. Nengok di langit ketujuh jumpa sama Nabi Ibrahim, turun ke langit 6 jumpa sama Nabi Musa. Nabi Musa sempat dialog sama Nabi Muhammad, cakap sampai ke tanah Makkah. Rupanya perjalanan itu di dalam ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 2/3 malam. Makanya kalimat di situ lailan, ada isim nakirah, menunjukkan perjalanan itu tidak penuh 1 malam. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa juga tak sampai setengah detik. Kenapa bisa tak sampai setengah detik? Karena ini bukan kerja Nabi Muhammad. Kenapa bisa terlaksana? Karena Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kalimat dalam Quran surah Bani Israel ayat 1 juz 15, subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Dalam ilmu balaghah sebenarnya adalah subhanallahilladzi. Ada lafzul zalalah yang tersirat di situ, menunjukkan peran aktif Allah dalam memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai perjalanan itu tidak bisa diukur dengan akal, tapi dengan iman. Artinya bagaimanapun perkembangan zaman Bapak Ibu, iman harus tetap dikuatkan. Iman harus tetap dipegang. Bagaimanapun keadaan dunia yang hancur-hancuran hari ini, dunia Islam yang hancur-hancuran, Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, iman harus dikuatkan, persaudaraan harus disatukan. Apapun yang terjadi, hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, sejarah singkat Isra Mi'raj ini yang kita paparkan hanyalah mengulang-ulang kaji, yang kita dapat dulu ibtidai, sekolah-sekolah agama. Ini aku mengulangkan lagi nih, dengan semuanya itu pahamilah masing-masing, karena nggak bisa kusimpulkan lagi. Aku yakin ibu udah paham ibu kan? Ibu paham apa yang aku sampaikan tadi? Paham? Wah, alhamdulillah. Berarti jamaah Al-Malik ini cerdas-cerdas Pak, karena udah paham. Aku aja nyampaikan aku nggak paham. Nah ibu, intinya cari sendiri, kesimpulannya simpulkan sendiri, karena aku disuruh ceramah bukan disuruh menyimpulkan. Ya mudah-mudahan selesai Isra Mi'raj ini bertambahlah keimanan, makin kuat ibadah. Masjid bukan hanya datang untuk sholat 5 waktu aja, tapi masjid adalah sarana untuk seluruh umat Islam untuk ngapain? Sentral, pusat segala-galanya. Mau musyawarah desa, Kepling, mau musyawarah ke masjid, silakan Kep.
Ibu-ibu mau rapat apapun silahkan. Ini masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi untuk umat. Apapun yang terjadi, kita berawal dari masjid. Semenjak itu kita pula berniat sama Allah. Kalaupun hari ini datang ke masjid, selalu ke masjid, kita berharap mati pun di dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Bapak Ibu di sana sini pasti banyak kesalahan. Saya mengucapkan mohon maaf dan menuju Ramadan Karim, Ramadan yang mulia yang akan datang. Mudah-mudahan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semua kesalahan kita sesama kita bisa terhapuskan. Kita datangi semua kawan-kawan, kerabat kerja, tetangga, masyarakat, ipar dan keluarga, datangi mereka untuk minta maaf agar Ramadan berharga dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini ada faedah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.